Grammar tetap menjadi bagian yang paling sulit pada first of all, khususnya pada bagian structure and written expression dibandingkan bagian listening ataupun reading. Oleh karena itu, kamu perlu berlatih dengan jenis-jenis soal TOEFL structure and written expression yang paling sulit agar kamu bisa mendapatkan skor TOEFL yang kamu inginkan. Kerjakan 5 soal TOEFL written expression yang paling sulit ini. Setelah kamu jawab, kita akan langsung bahas dengan menggunakan strategi menjawab soal yang paling efektif. Let's start. Untuk nomor 36 ini, pilihan A, recent advances, sudah tepat. Recent adalah adjective, lalu advances adalah noun, lebih tepatnya plural countable noun. Hal ini bisa diketahui dengan adanya akhiran S yang menunjukkan bahwa advances atau kemajuan-kemajuan adalah plural countable noun. Masih tepat. Pilihan B, complex neural networks, sudah tepat. Complex adalah adjective, neural adalah adjective, lalu networks adalah noun. Susunannya sudah tepat di mana adjective mengikuti networks dan jumlah adjective atau kata-kata yang mengikuti noun itu bisa lebih dari satu. Masih tepat. Pilihan D, external adalah adjective, lalu stimuli adalah noun. Urutannya juga masih tepat seperti halnya pilihan B, di mana adjective mengikuti stimuli sebagai noun. Oleh karena itu jawabannya adalah C, response. Kalau kita lihat, response adalah verb. Dengan adanya akhiran S, maka response adalah singular verb. Sedangkan subjek dari response sebenarnya adalah complex neural networks. Lalu conjunction-nya adalah that. Ini adalah noun clause conjunction, di mana that hanya berfungsi sebagai conjunction karena muncul setelah verb suggest. Oleh karena itu, seharusnya response haruslah sejalan atau setara dengan plural subject networks. Response seharusnya tidak memakai S, menjadi respond saja. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 37. Untuk nomor 37 ini, during adalah preposition. Sudah tepat. Karena the late 19th century adalah object of preposition. Pilihan B juga sudah tepat. Not only berpasangan dengan but also. Ini yang disebut dengan paired conjunction, di mana ada beberapa conjunction yang bisa berpasangan. Salah satunya adalah not only yang berpasangan dengan but also. Masih tepat. Across adalah preposition. Oleh karena itu, the American West adalah object of preposition dari across tersebut. Oleh karena itu, jawabannya adalah D, accelerating. Accelerating adalah gerund. Hal ini tidak tepat, karena apabila muncul paired conjunction, salah satunya not only that but also, maka bentuk di tengah-tengah not only that but also tersebut harus paralel atau setara dengan yang muncul setelah but also. Yang ada di tengah-tengah not only dan but also terdapat verb transform. Lalu, transform adalah verb 2, karena memang keterangan waktunya adalah the late 19th century. Karena the late 19th century adalah keterangan waktu di masa lampau, hal itu yang menyebabkan transform harus memakai past simple verb atau verb 2. Oleh karena itu, accelerating harus mengikuti transform sebagai verb 2. Accelerating seharusnya berubah menjadi accelerated. Oleh karena itu, jawabannya adalah did. Let's go to number 38.
Untuk nomor 38 ini, pilihan A, that fluctuation. That muncul setelah verb argue. Dapat disimpulkan bahwa ini adalah that yang dikategorikan sebagai noun clause conjunction. That noun clause conjunction adalah that yang hanya berfungsi sebagai conjunction saja. Berbeda dengan that adjective clause conjunction yang bisa berfungsi sebagai conjunction sekaligus subject. Oleh karena itu, setelah that terdapat subject fluctuations, plural subject, sudah tepat. Hal ini akan berhubungan dengan pilihan B. Often reflect. Reflect adalah verb untuk fluctuations. Sudah tepat, karena reflect tidak memiliki S, menunjukkan bahwa reflect adalah plural verb, setara dengan fluctuation sebagai plural subject. Often adalah adverb, lebih tepatnya adalah adverb of frequency. Adverb of frequency adalah adverb yang membentuk verb yang dipakai dalam bentuk present tense atau present simple tense. Hal itu yang menyebabkan argue dan reflect, lalu verb lainnya juga berbentuk present simple tense atau verb 1. Pilihan C, to market instability. Instability adalah noun. Market adalah noun. Inilah yang disebut sebagai compound noun, di mana dua noun bisa berdampingan atau berdekatan. Head noun instability dijelaskan oleh noun yang mengikutinya, yaitu market. Ketidakstabilan apa? Ketidakstabilan pasar. Market yang menjelaskan instability. Masih tepat. Preposition to di sini tidak harus selalu memunculkan infinitif setelahnya. Karena seperti halnya preposition lainnya, preposition to juga bisa memunculkan objek setelahnya. Seperti kalimat sederhana, I want to go to school, dan lain-lain. Oleh karena itu jawabannya adalah D, depends. Depends adalah verb. Nah, depends ini tidak memiliki conjunction dan juga subjeknya. Karena verb yang lainnya yang muncul pada soal ini sudah memiliki pasangannya masing-masing. Argue sebagai verb adalah verbnya economist sebagai subjek. Reflect sebagai verb adalah verbnya fluctuation sebagai subjek dan that sebagai conjunction. Oleh karena itu ketika muncul verb kembali, seperti yang sudah kita sering bahas, bahwa ketika verbnya ada 3, maka subjeknya harus ada 3 dan conjunctionnya harus ada 2. Karena depends ini muncul setelah noun countries, maka dapat disebutkan conjunction yang harus muncul adalah adjective clause conjunction, lebih tepatnya conjunction which, yang bisa muncul setelah non-human noun. Depends harusnya memiliki tambahan which menjadi which depends. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 39. Untuk nomor 39 ini, had been sudah tepat, karena yang bisa muncul setelah have, has, dan had adalah verb 3. Be verb atau to be dalam bentuk verb 3 adalah been. Nah, karena bentuknya sebagai be, maka yang bisa muncul setelahnya kembali adalah verb 3. Ini adalah kalimat pasif penggunaan have, has, had, di mana seakan-akan ada dua verb 3 yang muncul. Masih tepat. Pilihan C, significant changes dengan akhiran ant dapat dikategorikan bahwa significant adalah adjective, lalu changes dengan akhiran s adalah plural noun. Urutannya masih tepat. Pilihan D, adapted adalah verb 2 yang merupakan verb untuk subject teachers, lalu conjunction how. Masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Sekilas, researchers were seperti susunan subjek verb yang sudah tepat. Namun masalahnya, pada soal ini kita menemukan adanya only. Only adalah salah satu dari negative expressions atau negative words. Negative expression adalah salah satu dari 4 ciri terbentuknya inverted structure yang seluruhnya saya ajarkan di AEP Academy. Nah, dengan adanya negative expression yang muncul di awal kalimat, susunan subject verb akan berubah menjadi verb subject. Oleh karena itu, susunan researchers were harus berubah menjadi were researchers. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 40.
Untuk nomor 40 ini, agricultural communities, pilihan D sudah tepat. Karena agricultural dengan akhiran AL adalah adjective, lalu communities dengan akhiran IES adalah plural countable noun. Urutannya masih tepat. Pilihan C, the adalah definite article. Masih tepat karena definite article the bisa digunakan untuk segala jenis noun. Countable plural singular noun atau uncountable noun. Affects dengan akhiran S itu bisa dipakai sebagai noun yang bisa muncul setelah definite article the. Long term adalah adjective. Lebih tepatnya hyphenated adjective. Hyphenated adjective dari kata dasar hyphen adalah strip. Seluruh kata yang diberikan strip, fungsi bentuknya seluruhnya berubah menjadi adjective. The long term effects susunannya sudah benar. Noun yang diikuti adjective dan diikuti oleh artikel. Oleh karena itu jawabannya adalah B, fewer. Penggunaan few atau fewer dalam bentuk comparative degree itu dipakai untuk countable noun. Sedangkan information adalah uncountable noun. Sehingga yang dipakai bukanlah fewer dalam comparative degree, tapi less. Less diperuntukkan untuk uncountable noun, salah satunya reliable information. Itu hanyalah sedikit cara untuk menjawab soal-soal TOEFL ITP resmi yang sangat sulit. Hanya saya ajarkan di AEP Academy. Dan kamu bisa mempelajari seluruh strategi menjawab soal tersebut dengan saya dan tim pengejar saya dengan klik salah satu link yang ada di deskripsi video ini. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye.